Baik, setelah tadi Pak Gub diwawancara, dikerjain oleh teman saya atau rekan saya Souza, sekarang saya ambil alih Pak Gub. Ya, ambil alih karena ini sudah masuk kita ke segmen relasi, yaitu regulasi dan aspirasi Pak Gub. Dan kali ini saya tidak akan ngerjain Pak Gub, tapi saya akan lebih banyak bertanya kepada Pak Gub terkait dengan bagaimana komunikasi Pak Gub dengan media dan publik. Baik, Pak Gub, sebelum saya bertanya yang serius-serius, saya mau tanya dulu. Pak Gub ini kan mantan Kapolda Jawa Tengah. Biasanya menghadapi kriminalitas, menghadapi kejahatan. Nah, lebih menegangkan mana Pak? Menghadapi itu semua atau menghadapi WhatsApp grup wartawan Pak Gub? Ya, jadi kalau dulu waktu kantor saya di sebelah, itu hanya dua. Perintah dan marah. Perintah dan marah. Ya, karena apa? Anggota Polri itu 8 hari melakukan keberatan. Jadi perintah harus dijalankan. Kalau nggak dijalankan marah saya. Nah, makanya dia tidak melanggar perintah atasan. Tapi sekarang beda. Sekarang itu sudah diperintah, nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Termasuk dengan media. Gitu. Karena komunikasi dengan media harus lebih soft Pak Gub ya. Komunikasi media lebih soft. Media merupakan bagian daripada kolaborasi yang kita lakukan. Sehingga secara tidak langsung mereka bersama-sama kita kemanapun kita melakukan kegiatan. Baik, bicara soal soft tadi yang Pak Gub sampaikan ketika komunikasi dengan media, saya dapat sebuah cerita. Katanya Pak Gub ketika dikritik wartawan, justru Pak Gub ngundang dia untuk ngopi santai dan ngobrol. Boleh cerita nggak? Apa itu cerita di balik itu Pak Gub? Jadi begini, salah satu syarat berita itu satu aktual, dua luar biasa, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dia bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga itu menarik. Tetapi di balik itu sebenarnya ada komunikasi sosial yang lebih intens, yaitu keterbukaan informasi di antara kita. Jadi komunikasi dengan wartawan itu sangat penting sehingga ini kita bangun, sehingga belief antara kita dengan wartawan akan tercipta, kepercayaan publik akan tercipta dengan wartawan. Contoh misalkan, pada saat terjadi adanya suatu kasus, contoh kasus penistaan agama, itu kan high risk dan riskan. Saya tinggal menyampaikan kepada teman-teman, ini kalau jadikan berita, maka akan terjadi rusuh sosial, karena ini adalah menyangkut terkait, maka berita itu ada yang boleh kita black up saat itu, ada yang boleh kita sembunyikan, atau berita itu bisa kita lepas pelan-pelan. Tetapi pesan itu kan sampai kepada masyarakat. Strateginya. Ada strateginya. Nah, ini yang kita dapatkan dari teman-teman sekalian. Makanya begitu ada suatu kejadian yang menonjol, ada kalanya mereka akan tahu, Pak, ini arahnya kemana. Maka kita akan brief bahwa inilah ada pemberitaan yang semacam ini. Sehingga timbul komunikasi yang kongruen antara subjek dan objek. Dalam hal ini adalah kita dan teman-teman media. Ini kan berita satu hari kemarin berusia 13 tahun Pak Gub. Ya. Sejauh ini Pak Gub ketika berkomunikasi dengan media mainstream di Jawa Tengah khususnya, baik semenjak jadi Kapolda ataupun setelah menjadi gubernur, ada nggak tantangan yang paling berat dalam komunikasi publik melalui media mainstream ini Pak Gub? Tidak, jadi begini, ruang digital kita itu kan sekarang sudah banyak dipenuhi terkait dengan disinformasi. Hoax, kemudian fitnah, bahkan menjurus kepada black campaign lah ya. Ini harus diimbangi dengan berita-berita mainstream yang kebenarannya perlu adanya di ruang publik yang publik dapat dipercaya. Contoh misalkan dengan akurasi pemberitaan, dengan data, dengan fakta. Tidak hanya dituntut kecepatan suatu pemberitaan, tetapi dituntut adanya suatu kualifikasi kontrol bahwa pembenaran itu harus didasari oleh adanya akuntan publik atau data yang valid. Di samping ada juga namanya etika jurnalisme yang dipegang oleh teman-teman wartawan. Artinya bahasanya adalah kalau media-media yang lain itu asal jeplak tanpa adanya data, maka kecepatan pemberitaan itu tidak cukup, maka harus didahului dengan akurasi, kemudian didahului dengan etika jurnalisme, kemudian dibarengi dengan fakta-fakta yang betul-betul di lapangan, sehingga publik akan menjadi sorotan, termasuk berita satu menjadi rujukan publik bahwa ruang publik akan lebih bercerita kepada berita satu karena apa? Dia didukung adanya fakta yang akurat dan profesional, dan ini saya suka. Pada saat sekarang saya datang ke sini. Artinya media mainstream harus lebih diperkuat Pak Gub ya, karena di tengah arus informasi yang begitu banyak dengan adanya media sosial dan segala macam, ini menjadi tantangan tersendiri. Apa yang Pak Gub harapkan kepada para media mainstream ini termasuk berita satu agar mampu membumikan kebijakan dari pemerintah? Fakta-fakta ini harus kita lakukan verifikasi ya. Fakta ini diverifikasi, kemudian perseptiknya harus berimbang.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah quality control daripada kita agar tanpa merubah menariknya suatu berita. Harus ada itu, sehingga secara tidak langsung masyarakat akan menjadi cerdas dan terdidik terhadap pemberitaan yang berkembang di wilayah kita. Tidak hanya mengejar bahwa anjing gigit manusia, manusia digigit anjing. Zaman seperti saat bukan dulu kecil. Bukan heboh yang dikejar tapi bagaimana masyarakat kita terdidik menjadi cerdas karena terverifikasinya teraktual di media mainstream itu untuk mengimbangi daripada berita hoax, black campaign. Dan kita harus terus-menerus untuk diulang. Jadi jangan sampai pengulangan berita yang benar itu hanya sebatas sporadis, tapi harus diulang-ulang sehingga yang pemberitaan yang sifatnya itu persepsi akan terkikis oleh aktualitas daripada mainstream yang kita punya. Artinya lebih menguatkan intensif yang positif daripada yang negatif. Betul. Gitu Pak Gub ya. Betul. Pernah punya pengalaman nggak? Ya berita sering. yang negatif. Sering sekali Pak Gub ya. Sering sekali. Cara begini loh. Prinsip kita sebagai pejabat publik itu adalah public relations-nya diri kita sendiri. Artinya apa? Mau bekerja sundul langit, banting tulang, kaki dibuat kaki dan lain sebagainya, kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, terkait dengan kita punya kinerja. Tanpa di pemberitaan sama dengan kita nggak kerja. Sehingga fakta-fakta ini yang perlu dimiliki oleh seluruh ASN, terutama Provinsi Jawa Tengah, berikut aparatur yang di dalamnya untuk apa? Memberitakan terkait dengan dinas dia secara faktual. Betul. Begitu. Meskipun kadang-kadang secara faktual itu kadang-kadang nggak menarik, tetapi ini perlu. Betul. Sehingga saya minta mainstream itu juga mendukung kita untuk apa? Memberitakan yang konstruktif terkait pembangunan di wilayah kita. Tanpa mengurangi kualifikasi kontrol apabila itu kurang. Beritakan juga kalau itu kurang. Betul. Agar menjadi masukan. Sehingga Pak Gub bisa memerintahkan untuk lebih baik lagi. Betul. Jadi saya dengar juga Pak Gub karena itu Pak Gub memerintahkan OPD-nya untuk terbuka kepada wartawan. Betul Pak? Betul. Saya sampaikan begini. Tidak perlu harus seorang gubernur tampil. Dinas kita, dinas PUPR, kemudian dinas ketahanan pangan, kemudian dinas pendidikan. Anda tampil di depan. Untuk apa? Menceritakan apa yang sudah kamu kerjakan sehingga masyarakat akan tahu. Karena apa? Keterbukaan informasi ini diperlukan oleh masyarakat kepada dinas-dinas terkait. Kalau semuanya harus one kit system, seorang gubernur bukan seorang Superman yang semuanya bisa. Betul. Gitu loh. Tetapi kita harus menciptakan super tim. Super timnya apa? Seluruh komponen kita ikutkan gitu loh. Dinas kita ngomong, semuanya ngomong. Begitu Anda punya problem solving lapangan, laporkan saya. Tapi kalau Anda tidak punya problem solving, go ahead. Karena itu adalah kerja kamu. Karena seperti kita itu sudah nggak pengen seperti terkenal harus nggak perlu saya karena ya saya sudah cukup terkenal untuk diri saya sendiri terutama terkenal untuk anak-anak saya. Betul ya, artinya ada dua hal yang saya tangkap dari pernyataan Pak Gub tadi, artinya setiap pejabat harus siap menjadi PR untuk lembaganya masing-masing. Pak Gub untuk provinsi, kemudian OPD harus bicara karena setiap kebaikan harus disebarkan. Tapi Mas, saya potong. Kadang-kadang kita ngomong baik aja kadang-kadang salah. Apalagi kita ngomong salah. lebih parah lagi. Makanya begitu ada kritik sosial terkait dengan media, medsos dan lain sebagainya, itu merupakan obat bagi kita untuk apa? Untuk lebih baik gitu loh. Bukan berarti begitu dia mendapatkan media sosial kritik kepada kita kemudian kita lebih kendur, tidak. Itu adalah merupakan obat. Salahnya sendiri Anda jadi pejabat publik sehingga harus siap untuk menerima itu. Konsekuensinya sebagai pejabat publik itu. Dan kita siap. Begitu. Berarti Pak Gub siap sekali ya. Pernah nggak misalkan mendapati berita hoax yang beredar viral, tapi kemudian Pak Gub nggak bisa tidur atau sampai anak-anaknya juga bertanya? Saya tidur karena saya tidak pernah melihat medsos. Karena saya nggak punya medsos, yang punya tim. Nah itu masalahnya. Yang jadi punya tim yang mengurus. Ya dia yang tahu, saya nggak tahu. Jadi saya tidur aja. Saya contoh ya. Pada saat saya umroh, kepala saya gundul. Tahu nggak berita yang keluar di medsos? Apa itu Pak? Pak Gubernur habis kemo. Ya Padahal habis umroh dinarasikannya seolah-olah sedang sakit. Saya pun tidak sakit hati. Bahkan saya cek seluruh anak-anak media itu. Coba hari ini yang paling kenceng menyampaikan kritik kepada kita apa? Dan itu obat untuk saya tenang saja. Yang penting apa? Saya bekerja rule of law. Saya tidak menyalahgunakan wewenang. Gitu. Kemudian saya bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Terbukti Provinsi Jawa Tengah pertumbuhan ekonomi 5,89 di atas nasional. Dan itu menjadi kebanggaan untuk kita. Dan itu bukan untuk kita, ini adalah super tim bagi para bupati, wali kota di wilayah kita.
dalam rangka melayani masyarakat itu yang paling penting. Tapi Pak Gub, nggak sedikit loh pejabat yang baper loh Pak Gub ketika diserang di sosial media, baper kemudian menggugat, melaporkan ke polisi. Apa resep Pak Gub sehingga kemudian ketika diserang, Pak Gub tetap tenang dan tetap fokus dengan program yang harus dijalankan di Jawa Tengah? Yang pertama, saya punya keyakinan sejak saya sebelum jadi gubernur bahwa sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Itu toh. Jadi selama saya menjalankan dinas mulai bangun tidur dan tidur lagi, bermanfaat untuk orang lain, saya akan tidak peduli orang ngomong apa. Begitu. Saya ambilkan contoh misalkan. Kadang-kadang kita sebagai pejabat publik di kantor terus masyarakat ngomong. Ini pejabat kok di kantor terus nggak pernah di lapangan. Begitu kita di lapangan terus, kadang-kadang sudah diomongin lagi. Kok ke lapangan terus? Bukan. Apa, Pak? Saya nemui pejabat di kantor susah karena nggak pernah kantor. Ini kan persepsi yang berbeda. Makanya tergantung dari sudut mana memandang. Betul. Nah ini menjadi koreksi untuk kita apabila kontrol sosial, meskipun itu negatif, adalah merupakan jamu. Untuk apa? Lebih koreksi pada kita. Oh berarti kadang-kadang kita harus ke kantor, kadang-kadang harus di lapangan. Betul. Tapi begitu jawabannya. Artinya bukan terus baper, meriang, kemudian nyewa pengacara. Nah itu namanya, wah Anda bukan petarung. Tidak ada dalam kamusnya Pak Gub untuk melakukan itu. Karena semuanya adalah menjadi obat agar tetap lagi semangat gitu Pak Gub ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Gub, kalau lagi santai misalkan, tadi kan kayak saya pernah dengar Pak Gub ketika dikritik ngundang wartawan ngopi, memang Pak Gub sering ketemu dengan wartawan, saling kritik otokritik kepada teman-teman media yang di Jawa Tengah? Bukan sering lagi, kita sudah mengadakan gala dinner, kita sudah mengadakan setiap bulan itu camping bersama-sama, kemudian mengadakan kegiatan kayak yang di Bandungan, sering kita sudah beberapa kali, dan itu sudah kita lakukan tidak hanya saya jadi gubernur, sejak saya jadi Kapolda sudah kita lakukan. Sudah sering. Jadi akhirnya ada keterbukaan pribadi, ada komunikasi, sehingga apabila ada sumbatan informasi kita cepat tahu terkait dengan media. Karena bagi kami, bagi saya, media adalah merupakan bagian hidup kita untuk menjadi public relation bagi diri saya maupun teman-teman media. Luar biasa, banyak sekali apa yang sudah dilakukan Pak Gub terkait dengan komunikasi publik dan juga ke media. Pak Gub, jangan kemana-mana dulu karena nanti saya akan perdalam lagi apa yang Pak Gub sampaikan kepada media, dan nanti saya akan perdalam terkait dengan program-program Pak Gub di Jawa Tengah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. La ilaha illallah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita 1 Spesial HUT ke-13 berita1.com. Pemirsa, tadi kita sudah membahas banyak hal terkait komunikasi Pemprov Jawa Tengah. Dan kali ini kita akan membahas lebih lanjut dengan Gubernur Jawa Tengah Pak Ahmad Lutfi. Pak Gub, tadi kita udah bahas terkait dengan pengalaman Pak Gub dalam komunikasi publik, ya baik dengan media, baik dengan masyarakat, serangan hoax dan sebagainya. Nah sekarang saya ingin tanya, Pak Gub ini kan semenjak menjabat banyak sekali program-program prioritas yang sudah dijalankan dan akan dijalankan. Nah bagaimana Pak Gub menjalankan itu dalam hal komunikasi publik Pak, agar kemudian apa yang ingin Pak Gub jalankan sesuai dengan apa yang diterima masyarakat? Yang pertama, apa yang kita lakukan harus bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Contoh misalkan, dalam rangka menciptakan clear and good government, maka yang kita perlukan adalah quality control daripada seluruh OPD tempat kita. Maka yang kita lakukan, kita harus kerjasama dengan APH di wilayah kita, upaya pencegahan dan lain sebagainya. Ini penting, sehingga briefing ini kita lakukan dari sampai kabupaten, sampai di tingkat desa, sampai kepala desa. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya bahwa Provinsi Jawa Tengah sekarang ini menjadi provinsi yang menarik bagi investasi. Untuk menarik investasi, salah satu syarat adalah bagaimana menciptakan situasi keamanan, ketertiban di wilayah kita, sehingga kepercayaan publik terhadap investasi Jawa Tengah akan tinggi. Maka yang kita lakukan adalah kita harus melakukan pembinaan di wilayah kita, kemudian di kabupaten kota untuk tidak terjadi adanya rusuh massa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, perizinan di tempat kita dipermudah. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kawasan industri kita ciptakan. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah ini adalah kompetitif.
dan luas lahan masih luas. Sehingga investasi di Jawa Tengah mau tidak mau harus kita galakkan. Kita gubernur dengan para bupati wali kota sebagai public relation, sebagai agen untuk menjual wilayah kita, untuk investasi wilayah kita. Sehingga Jawa Tengah untuk 2025 itu 110 triliun, kemudian bisa mereduksi angkatan kerja 285.000 tenaga kerja. Dan untuk triwulan 1 2026 kita sudah dapatkan investasi 23 triliun dengan angkatan kerja 92.000. Artinya apa? Bahwa di Jawa Tengah ini harus dirasakan masyarakat bahwa sumber daya manusia Jawa Tengah ini kompetitif. Dia tidak kalah dengan China. Saya punya teman di Mr. Jangi. Dia punya usaha di KITB Kendal. Dia menyampaikan, Pak, saya selama 6 bulan di sini untuk mendidik masyarakat Kendal rupanya tidak kalah dengan di China. Artinya kita sudah siap untuk take over terkait dengan teknologi, sumber daya manusia yang kita lakukan. Dan ini terbukti bahwa di tempat kita ada 1.500 angkatan tenaga kerja kita terpakai semuanya, baik itu di Hong Kong, kemudian nurse atau apa jenis itu perawat itu dari Kendal itu sangat diharapkan sekali untuk di Jerman dan lain sebagainya, termasuk Korea dan lain sebagainya. Jepang juga kita lakukan. Jadi tidak hanya angkatan kerja ini di wilayah Provinsi Jawa Tengah, tapi juga ekspansi ke luar negeri karena itu dinikmati. Makanya kita lakukan apa? 1.500 balai latihan kerja di tempat kita harus efektif, baik itu milik tenaga kerja, milik Kementerian Tenaga Kerja, milik provinsi, milik kabupaten kota. BLK kita ciptakan untuk mencari kesempatan kerja. Nggak ada lagi BLK kita yang tidak mempunyai kesempatan kerja. Sekolah vokasi kita, 98% sudah bisa kerja. Yang 2% tidak kerja karena apa? Dia melanjutkan kuliah, kalau belum cukup umur. Kemudian politeknik yang di tingkat universitas dia juga siap kerja. Artinya apa? Kesempatan ini kita gunakan agar bahwa peluang kerja di Jawa Tengah itu ada, cuman sumber daya manusianya yang harus kita siapkan dan kita mampu. Akhirnya hari ini pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sudah 589 di atas nasional, dan ini berkat daripada kolaborasi kita dengan seluruh kabupaten kota yang kita lakukan. Ya, luar biasa. Apa yang Pak Gub sampaikan itu juga sudah terkonfirmasi, Pak, karena di kursi yang sama saya pernah mengundang Direktur Eksekutif KK Kendal dan mengkonfirmasi bahwa fase 1 tenannya sudah penuh dan sekarang sedang membuka untuk fase kedua. Kalau tidak salah dengan lahan 150 hektar. Dan ini juga pasti akan mengundang tenaga kerja baru. Tapi Pak, ngomong soal SDM tadi, ada nggak kendala Pak dalam mendidik SDM di Jawa Tengah? Bahkan juga ada juga yang dari luar Jawa Tengah masuk ke sana. Jadi begini, di Jawa Tengah itu sudah menjadi tradisi ya. Tradisi apa? Nek wis sekolah SMP lulus kerja. Oh, langsung kerja aja di SMP jadi akhirnya apa? Pendidikan tidak menjadi prioritas. Akhirnya apa? Kita sudah menyiapkan 2025 ini hampir 5.000 anak-anak yang putus sekolah harus kita sekolahkan. Kemudian untuk apa? Untuk apa? Sumber daya manusianya kita lebih kompetitif gitu loh. Jadi ini adalah salah satu patokan kemiskinan, diantaranya adalah dari segi pendidikan. Kesehatan juga sama. Kesehatan menjadi patokan yang utama. Kita punya program cek kesehatan gratis yang sekarang secara nasional angkanya paling tinggi Jawa Tengah. 10.000 kita sudah kita angkat dari 1.500 desa yang sudah kita sasar. Sehingga program pemerintah cek kesehatan gratis dapat, pendidikannya kita reduksi dapat. Maka secara tidak langsung dia akan mereduksi daripada peningkatan daripada kemiskinan di wilayah kita. Yang ujungnya adalah mereduksi angka kemiskinan, kesejahteraan yang kita dapat. Nah kemudian Pak Gub, setelah tadi saya lihat ada KIK Kendal, kemudian ada juga Batang, luar biasa sekali investasi di Jawa Tengah. Apalagi investasi yang Pak Gub incar untuk masuk ke Jawa Tengah dan meningkatkan ekonomi lebih maju? Yang pertama adalah seluruh kabupaten kota kita perintahkan, kita ajukan untuk membuat kawasan industri baru. Jadi kawasan industri baru itu minimal 50 hektar yang itu menjadi kuasanya para bupati wali kota. Contohnya misalkan di Cilacap, kemudian di Kebumen, kemudian di Demak, kemudian di Sragen, kemudian di Banyumas. Banyak tempat, ada 12 tempat untuk apa? Menumbuhkan ekonomi baru. Itu tidak cukup, maka ex-karesidenan kita jadikan sebagai hub untuk mengenal ekonomi baru. Contoh Solo Raya, Pati Raya, Kedu Raya, Pekalongan Raya, Banyumas Raya, Pekalongan Raya. Wali kota sebagai hubnya, maka kabupaten kota sebagai penyangganya. Untuk menumbuhkan ekonomi baru secara mandiri dia. Karena dia tidak bisa mandiri, tidak bisa berdiri sendiri masing-masing kabupaten tanpa adanya kolaborasi. Itu tidak cukup, maka bupati gubernur kita lakukan ekspansi di Jawa Timur, kemudian di Maluku Utara, kemudian di Kepri, kemudian di Lampung. Untuk apa?
B2B, dia perlu apa, saya perlu ini, Anda perlu itu, saya perlu ini. Sehingga secara tidak langsung ekonomi akan berputar. Itu tidak cukup. Kita ekspansi ke luar negeri dengan China, kemudian dengan Singapura, kemudian dengan Malaysia, kemudian dengan Belanda, kemudian dengan Inggris. Semua kita lakukan kerjasama antar negara, antar produksi profit dan lain sebagainya untuk apa? Menumbuhkan ekonomi di wilayah kita. Karena apa? 58% PMA di tempat kita yang paling banyak. Sisanya PMDN. Dan ini makanya kita harus tangkap itu kegiatan untuk investasi Jawa Tengah. Ya, kuncinya tadi adalah kolaborasi. Kolaborasi baik di tingkatan dari gubernur ke wali kota dan kabupaten, kemudian juga sesama provinsi, kemudian juga sampai ke luar negeri. Kok sejauh itu pikiran Pak Gub untuk memajukan Jawa Tengah? Karena apa? Kita tidak bisa mengandalkan PAD APBD. PAD APBD kita itu hanya 15% untuk bangun. Kurang, nyelilit bahasa Jawanya. Nyelilit sedikit sekali. Maka 85% adalah investasi. Investasinya apa? Investasi yang dari luar maupun di dalam. 2025 itu 110 triliun kita dapat. Dengan bisa menyerap tenaga kerja 280.000 tenaga kerja. Kan banyak sekali. Banyak sekali. Dan dominasinya adalah padat karya. Padat karya itu apa? Padat karya itu perusahaan yang karyawannya akeh. Gitu. Tapi sekarang 2026 ini sudah menjurus kepada padat modal. Padat modal organisasinya pada ekonomi terbarukan dan green economy. Contoh misalkan surya panel sudah kita masuk tempat kita. Jadi surya panel sudah ada di KIK Kendal dan lain sebagainya, yang itu nanti kita breakdown bahwa ke depan dunia akan melihat bahwa ekonomi hijau dan ekonomi terbarukan menjadi prioritas kita. Termasuk Jawa Tengah salah satu provinsi yang apabila kompani atau perusahaan itu menerapkan green economy dan ekonomi terbarukan dapat intensi pajak dari provinsi. Ini yang sekarang. Baru provinsi kita. Wow, luar biasa. Artinya bagi para investor justru harusnya ini menjadi happy dong. Happy, karena ketika di negara-negara lain kesulitan justru dapat insentif dari kita. Insentif dari Bapak. Dari sisi pajak. Selama berapa lama? Ya, selama dia berinvestasi di tempat kita. Gitu. Itu tidak pengaruh dengan pajak pendapatan Bapak, tidak pengaruh. Lalu apa cara mengisinya? Justru itu menarik bagi investor di tempat kita. Contoh misalkan CNG, jadi BUMD kita JATB itu punya gagasan CNG. Gas itu dirubah menjadi kebutuhan sehari-hari. MBG-nya di Jawa Tengah rata-rata dengan CNG. Dengan CNG tempat kita, bukan LNG lagi. Dan ini adalah energi terbarukan yang kita ciptakan. Kemudian ada beberapa daerah yang menggunakan energi bayu, ada energi sampah, banyak. Jadi kreatif breakthrough di masing-masing daerah ini menjadi model bahwa sebenarnya ekonomi kreatif, ekonomi terbarukan di Jawa Tengah itu ada dan mampu kita menciptakan. Luar biasa sekali. Banyak sekali program yang sudah Pak Gub jalankan. Lalu kemudian Pak, Bapak kan sudah kurang lebih hampir 2 tahun lah ya. Satu tahun lah ya. 1 tahun 4 bulan ya Pak ya. Nah, apa yang ingin Bapak kejar di tahun ini? Yang ingin benar-benar Pak Gub capai nih untuk masyarakat Jawa Tengah? Tahun ini adalah swasembada pangan. Jadi begini. Provinsi Jawa Tengah luasnya itu adalah 3,34 juta hektar. Luas lahan kita itu 1,5 juta hektar. Yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita mempertahankan revitalisasi lahan. Lahan kita tidak boleh berubah. Dengan catatan kita koordinasi dengan Kementerian ATR BPN agar para bupati wali kota menetapkan namanya LSD. LSD-nya berapa? 87% harus kita siapkan dulu. Sehingga investasi mudah. Oh, daerah ini daerah LSD nggak boleh dibangun. Oh, daerah ini bukan daerah LSD, maka di sini investasi bisa masuk. Setelah itu kita siapkan bagaimana Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional. 2025 kita sudah 9,5 juta ton padi gabah. Sehingga 15,6% nasional itu adalah dari Jawa Tengah, nomor 1 Jawa Timur. Kemudian yang kedua, 2026 ini harus kita pertahankan swasembada pangan. Kemarin 2025 ini musim hujannya panjang. Permasalahan 2026 kan musim kemaraunya akan kita mulai dan akan panjang. Maka yang kita langkahkan adalah membuat mapping di masing-masing kabupaten kota untuk membuat spot mana daerah yang kira-kira air baku tanah bisa kita eksplorasi. Baik itu sifatnya pipanisasi maupun dengan dengan sumber air. Nah, ini sudah kita lakukan pemetaan agar nanti swasembada pangan bisa kita pertahankan tanpa merubah, tanpa mengedepankan adanya keterbukaan lahan yang kita lakukan. Satu, yang kedua benih, kemudian yang ketiga adalah pupuk. Dan 3 bagian ini yang sekarang menjadi program kita agar
linear antara program pemerintah dengan kita laksanakan terkait dengan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Baik, tentu saja dalam menjalankan program-program unggulan tersebut di tahun ini, tentu Pak Gub membutuhkan komunikasi baik yang positif kepada masyarakat, Pak Gub. Sebelum kemudian kita closing acara ini, Pak Gub mungkin ada saran kepada masyarakat Jawa Tengah. Bagaimana dalam mereka menerima informasi yang beredar di sosial media mengenai Jawa Tengah, dengan apa yang Pak Gub lakukan. Apa sih kira-kira yang masyarakat Jawa Tengah harus perhatikan di era arus informasi yang begitu deras? Jadi yang pertama untuk masyarakat Jawa Tengah, kita harus melakukan cek, recheck, final check terkait dengan pemberitaan. Gunakan pemberitaan-pemberitaan ini yang konstruktif, kemudian cek kembali kebenaran informasi itu kepada yang berhak. Dalam berhak itu apa? Mengecek informasi sebelum kita melakukan review daripada kebenaran informasi itu. Ingat bahwa tanganmu adalah harimaumu. Jangan sampai kita membuat suatu pemberitaan yang justru itu menambah hoax, kemudian disinformasi, apalagi menjelang fitnah. Karena apa? Membangun suatu provinsi Jawa Tengah itu diperlukan adanya suatu gotong royong, tenggang rasa, kemudian tepos liro, yang itu nyawanya Jawa Tengah. Jangan sampai dengan ada pemberitaan yang menyesatkan justru akan mempecah belah kita. Persatuan dan kesatuan itu awalnya dari gotong royong, bukan adanya fitnah maupun penyebaran informasi yang tidak benar. Karena pada akhirnya gotong royong akan memperkuat, mempersolid kita, Pak Gub, ya. Ketimbang kita saling menjelekan, menghancurkan di sosial media, hasilnya juga nggak ada, Pak Gub, ya. Nggak ada gunanya. Tapi Pak Gub pernah ngecek nggak sih seberapa besar hoaks yang ada di Jawa Tengah, Pak Gub? Banyak sekali ya. Saya nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Yang penting itu apapun hoaks yang diberikan itu, yang penting kita tidak melakukan, no problem. Orangnya itu aja bisa kita hitung. Dan siapa yang melempar saya tahu. Ya, mantan Kapolda pasti tahu siapa yang menyebar. Kita punya alat. Tapi Pak Gub tidak dendam dong dengan orang itu. Ya memang ada lawyer teman kita, Pak. Enggak, saya tidak. Tapi ada lawyer yang pernah gini nggak? Ayo kita gugat Pak Gub. Ada, cuman saya nggak tertarik. Karena apa? Itu nggak penting gitu loh. Jadi biarkanlah mereka yang resah, tapi saya tenang. Gitu. Justru semakin tenang dia semakin resah. Nah, itu teori kita kan. Oh, jangan-jangan memang tujuannya dia membuat hoax terhadap Pak Gub untuk mengganggu fokus Pak Gub dalam membesarkan Jawa Tengah. Nggak tahu juga. Yang penting saya kerja aja. Yang penting kerja jadi diri kita sendiri. Saya tidak pengen kerja dari seperti orang lain. Saya akan menjadi diri kita sendiri. Karena apa? Menyelesaikan problem Jawa Tengah itu tidak boleh sendiri-sendiri, tidak bisa parsial, tidak bisa kasuistis, tetapi dengan suatu metode kebersamaan. Karena apa? Kebijakan selevel kita itu kan kebijakan yang kita lakukan. Jadi kebijakan taktis dan teknis, operasional adalah para dinas, pelaksana adalah mereka-mereka yang di lapangan. Karena para dinas dan yang di lapangan itu bagaimana juga, Pak Gub? Apakah setenang Pak Gub menyikapi ini atau malah lebih emosi? Dia emosi, cuma saya yang menangkan. Justru itu adalah obat untuk kita. Anda tidak usah khawatir gubernurmu kalian dikritik, karena kritik itu bagian daripada obat kita untuk membangun diri kita sendiri. Karena mental kita harus mental petarung untuk menghadapi kayak gitu. Tanpa mental petarung Anda akan kalah sebelum bermain. Itulah luar biasanya kalau gubernurnya mantan Kapolda. Sehingga kemudian jiwa petarungnya sudah terbukti dari sebelumnya. Tapi kan tidak semudah itu Pak Gub menularkan, misalkan bukan hanya ke OPD, tapi juga ke kepala daerah tingkat 2, bupati, wali kota. Yang dikasih medsos gitu terbata-bata ada, cuman juga ya ada di suatu tempat, tapi tidak di Jawa Tengah, di tempat lain. Terbata-bata maksudnya Pak? Ya biasa, tidak bisa menerima dengan keadaan. Tidak bisa menerima dengan kritik di media sosial. Bisa meriang, terus ngadu kemana-mana, itu tidak dewasa dia mensikapi itu. Tidak dewasa. Tapi bagaimana Pak Gub bisa menginspirasi bawahan Pak Gub? Bagaimana tenang menghadapi serangan hoax, serangan fitnah di media sosial? Dengan cara menciptakan informasi yang benar terus-menerus. Karena apa? Kalau hoax diberikan, itu akan menciptakan suatu persepsi. Persepsi itu adalah, persepsi belum tentu fakta di lapangan. Karena apa? Azas pembuktian di tempat kita adalah satu alat bukti, dua alat bukti. Dan ini 184 KUHP kan diatur itu. Apalagi sudah menjurus kepada menjurus kepada menyerang terkait dengan informasi yang tidak benar, gitu kan. Menyerang pribadi, menyerang kerjaan segala macam. Tapi yang saya salut dengan Pak Gub adalah Pak Gub tetap berusaha tenang dan Pak Gub tetap fokus kepada Jawa Tengah. Karena saya juga belakangan melihat seringkali ada media sosial, narasi Pak Gub terkait dengan infrastruktur dan saya lihat Pak Gub tenang-tenang saja. Yang penting Pak Gub membuktikan bahwa Pak Gub mengerjakan apa yang kritik itu, seperti tadi berita yang Pak Gub baca. Terbukti infrastruktur Pak Gub tetap jalankan, Pak Gub ya. Baik, terakhir Pak Gub, ini berita satu sudah memasuki usia yang ke-13 tahun. Pak Gub mungkin ada harapan
bagi Berita Satu seperti apa dalam pemberitaan untuk Jawa Tengah ataupun daerah-daerah di tingkat 2 lainnya. Silakan Pak Gub. Jadi yang pertama, Berita Satu sudah 13 tahun ya. 13 tahun ini tentu konsistensi dan profesionalisme menjadi yang utama. Oleh karena itu Berita Satu telah menghadirkan ini tentu kedepannya akan lebih akurat serta terpercaya. Karena publik sangat mengharapkan pemberitaan yang akurat dan terpercaya. Berita Satu ada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, Berita Satu menjadi mitra pemerintah, baik itu di wilayah maupun di pusat. Untuk apa? Sebagai balance dalam rangka mencerdaskan konstruktif bagi masyarakat kita. Baik sifatnya konstruktif membangun maupun konstruktif dalam rangka evaluasi pelaksanaan kerja pemerintah. Jadi Berita Satu merupakan kolaborasi daripada mitra kita sebagai pemerintah di wilayah maupun di pusat. Baik, luar biasa. Biasanya media loh yang memberi masukan kepada pemerintah, tapi sekarang pemerintah memberikan masukan kepada media. Dan ini adalah hal yang konstruktif karena pemerintah dan media adalah partner untuk membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Gub atas kehadirannya, sangat spesial. Kita menerima tamu Gubernur Jawa Tengah. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, demikian diskusi saya bersama Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi. Terima kasih banyak Pak Gubernur sudah berkenan hadir di sini. Dan usai jeda kita akan kembali lagi dan saya kembalikan kepada Souza. Silakan Souza. Terima kasih Pak.